kami 3 orang. Di samping saya ada Dea Afifa, di sampingnya ada Dela Sita Rafi. Di sini kelompok kami akan menunjukkan hasil video praktikum pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kegiatan praktikum yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berkembang bahan kacang merah. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami. Dan yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan berikut hasil video. Kegiatan praktikum 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Adapun alat dan bahannya, yang pertama biji kacang merah, mangkuk, air, cup 2 buah, tisu, label, dan gunting. Adapun cara kerjanya, yang pertama rendamlah biji kacang merah dalam air semalaman. Yang kedua lipatlah tisu sehingga lebarnya setinggi cup. Yang ketiga gulunglah tisu tersebut. Kemudian tisunya dikasih label. Lalu masukkan tisu tersebut ke dalam cup sehingga menempel pada dinding cup bagian dalam. Jika tisunya kepanjangan, bila perlu potonglah sesuai cupnya. Gulung tisu sampai bagian dalam cup penuh. Yang keempat, sisipkan biji kacang merah pada cup. Lalu tambahkan air secukupnya sehingga tisu tetap basah, kira-kira 1/10-nya. Yang kelima, simpanlah sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari selama 2 minggu. Yang keenam, marilah kita amati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji kacang merah tersebut. Untuk hari pertama, biji belum tumbuh. Untuk hari kedua, biji mulai mengembang. Untuk hari ketiga, ada biji yang mulai mengelupas. Untuk hari keempat, ada beberapa biji yang sudah mengelupas. Untuk hari kelima, akar mulai tumbuh kecil. Kegiatan praktik 2, perkembangbiakan vegetatif buatan. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk terampil melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu pertama gunting, kedua pisau tajam, ketiga plastik, 4 lidi, 5 vaselin, dan tanah gembur dan humus pohon untuk dicangkok. Kita ukur dulu itu dengan ukuran 10 cm. Nah, terus kita garisi dulu, itu melingkar semuanya kita garisi. Tuh, agak susah garisinya ya karena dia itu melingkar. Nah, setelah selesai kita keroknya sampai selesai, semuanya dikerok sampai habis. Setelah itu kita lanjut dikasih vaselin. Kita belah tanah yang ada di dalam plastik, kita tutup pohon yang terbuka tadi. Ini pengikatnya, kita ikat yang rapi dari ujung ke ujung supaya itu lebih baik. Kita harus berhati-hati mengikatnya. Terus kita ikat lagi sampai beberapa kali supaya akarnya nanti yang tumbuh itu menjadi yang baik. Kita gunting, kita cublis ya supaya nanti itu akarnya ada, kalau mau tumbuh itu ada uapannya. Ini hasilnya sudah jadi. Kegiatan praktek 3, perkembangbiakan vegetatif alami. Kita akan menjelajahi keunikan alam, khususnya cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa biji melalui perkembangan vegetatif alami. Dan berikut contoh tumbuhannya. Ini tanaman tebu. Tebu menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tebu berkembang biak melalui tunas batang. Dari ruas-ruas batang tebu akan tumbuh tunas baru yang kemudian dapat menjadi tebu yang baru. Kalau ini rumput teki. Rumput teki juga berkembang biak secara vegetatif alami. Dia berkembang biak menggunakan geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang menjulur dan menjalar di atas permukaan tanah. Bayangkan, satu tanaman bisa menyebar dengan cepat hanya dengan menjulurkan batangnya. Ini membuatnya menjadi gulma yang sangat tangguh. Nah, kalau ini pohon pisang. Pohon pisang juga menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Pohon pisang sama halnya dengan tebu. Dia juga menggunakan tunas, namun bedanya tunas pisang muncul dari bonggol batang yang berada di dalam tanah. Sering kita sebut dengan anakan pisang.
Kalau ini tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit menggunakan rimpang atau rizoma sebagai alat perkembangbiakannya. Dia juga berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, rimpang sendiri adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Terakhir ada ubi jeler. Ubi jeler juga menggunakan perkembangan vegetatif alami. Dia menggunakan umbi sebagai alat perkembangbiakan dan menyimpan makanan. Kesimpulan dari pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup ialah pertumbuhan atau meningkatnya ukuran dan jumlah sel, perkembangan atau perubahan bentuk dan fungsi, dan perkembangbiakan atau membentuk keturunan sebagai bagian dari siklus hidup untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesies. Sekian presentasi dari kami. Apabila awal hingga akhir terdapat kesalahan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.